Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya hanya ingin khusus mengucapkan terima kasih kepada channel Tanggal Tua yang sudah bikin tutorial tentang ayam yang crispy-nya seperti KFC, dan itu insya Allah sangat bermanfaat dan akan saya kembangkan di cabang-cabang Cafe You. Saya mau jualan ayam tapi mereknya The Vikir Fried Chicken. Nggak jadi jual fried chicken. Dan ini sudah dicoba oleh kawan saya di Pamulang. Tampaknya sambutannya bagus ya. Dia jualan sore buka puasa, lumayan habis 2 kilo gitu ya. Berarti 20 biji, karena 1 kilo satu ayam dipotong 10 ya. Dijual 7.000 dan orang menyambut rasanya mirip KFC ya. Dan saya akan kembangkan di Cafe You nanti habis lebaran, dan saya jual 7.000. Silahkan nonton ya. Dan saya kembali lagi ucapkan terima kasih kepada suami istri. Siapa itu namanya ya, mohon maaf salam kenal. Silahkan kenalan sama saya. HP saya adalah 0812 1200 6145, WA pribadi ya. Tolong, saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung melalui WA. Tapi Anda kan nggak ada ini ya, nggak bisa dihubungi. Kalau saya selalu terbuka ya. Terima kasih. Selamat mencoba dan menjadikan jualan ayam ini yang crispy ini untuk mengatasi kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak ya video yang sudah ditonton oleh 7.200.000 ini, berarti sangat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tuh kan dalamnya. Wih, empuk banget. Wih, keras. Wah, kebuka dia. Wah, tanpa darah. Berhasil. Ini asli. Gak dibuat. emang enak ya. Mantep ya. Tarik tengahnya. Wih. Tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Halo, sekarang sebelum kita bikin ayam crispy-nya, kita marinasi dulu ya supaya ayamnya meresap bumbunya dan juga empuk. Mau pakai airnya itu 500 ml. Ini kaldu bubuknya itu cukup 1 sendok makan dan garam setengah sendok teh. Dilarutkan ya, aduk merata sampai dia benar-benar larut ya. Ini saya pakai setengah jeruk nipis ya, atau jeruk lemon. Kalau yang ukurannya besar pakai setengah, tapi kalau ukurannya kecil 1 ya. Ini kita taruh sini, dicampur. Nah, ini saya pakai ayam setengah kilo atau sekitar 5 biji ya. Untuk takaran tadi tuh untuk ayam setengah kilo. Nih, setelah dicuci bersih kita masukkan ke air tadi. Nanti kita taruh di wadah. Sebenarnya kalau kayak begini pun bisa ya. Saya banyak pertanyaan kemarin, kalau nggak pakai plastik mau ditaruh di wadah aja bisa nggak? Bisa sebenarnya kayak gini, tapi kalau bisa sih ditutup ya. Nanti ada wadah Tupperware atau apa, ditutup supaya baunya nggak menyebar ke kulkas ya. Tapi kalau saya lebih suka dengan cara ini sama kayak yang kemarin ya. Ini saya pakai plastik, ini lebih gampang soalnya dan lebih fleksibel. Nih, ini airnya tarik ini supaya airnya ke atas, terus diputar-putar gini tuh, lihat ya, jadi kayak gini.
Katanya ayam crispy itu yang bisa mengempukkan tuh pakai buttermilk. Sebenarnya orang banyak yang mensubstitusikan itu pakai susu ya sebenarnya. Sebenarnya yang benar-benar mengempukkan daging itu asam dari buttermilk itu sendiri. Karena itu asamnya saya ganti dengan jeruk nipis yang bisa mengempukkan dagingnya gitu. Ini kayak gini ya. Ini saya kira-kira 24 jam marinasi. Ini dulu ya. Ini bawang putih giling sama jahe giling. Bawang putih giling ini saya pakai 1 sendok makan. Jahe gilingnya saya pakai setengah sendok teh. Ini ada di pasar ya. Biasanya dia udah asin, udah tersedia dalam bentuk gilingan. Jadinya ya kita langsung aja beli di pasar ya daripada ngegiling sendiri, karena nanti hasilnya bakal beda, akan membuat tekstur yang akan memudahkan keritingnya. Jadi nanti ayamnya akan jadi keriting tuh salah satu penyebabnya itu dari tekstur kayak gini ya. 1 sendok teh kaldu ayam ya boleh Royco, boleh Masako atau apapun. Nah tapi kalau mau persis seperti yang di KFC dan fast food lain nih ya, rahasianya yang pernah saya coba ini nih pakai kenor. Ini bukan endorse, bukan apa ya, bukan promosi atau apa, karena memang saya sendiri ngebuktiin pakai kenor ini rasanya tuh jadi apa ya, komersil banget. Jadi rasanya tuh persis banget sama ayam KFC. Tapi kalau ini biasanya ini rasanya kurang apa ya, kurang sekuat kaldu bubuk biasa ya, nggak sekuat Royco atau Masako. Jadinya bagusnya kalau udah pakai ini diimbangin sama vetsin sedikit aja, jadinya lebih keluar gitu rasanya. Kecuali kalau memang pengen rasanya lembut, nggak usah pakai vetsin, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau pakai ini rasanya lebih mirip ya. Bisa cari di toko-toko terdekat. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai yang biasa aja, yang Royco atau Masako juga bisa ya. Yang terakhir ini nih, yang ngebedain susu bubuk. Susu bubuk ini saya pakai untuk setengah kilo ayam, saya pakai setengah sachet ya. Ini sachetannya kayak gini. Nih kira-kira sachetannya yang 27 gram, pakai setengahnya untuk setengah kilo ayam. Tapi kalau 1 kilo ayam pakai 1 sachet ini ya. Sebenarnya fungsinya apa sih bubuk ini? Saya lihat kalau di video lain susunya itu dia dilarutin di air sebelum dicelupin ke ini ya, celupin sebelum digoreng. Biasanya dia mencelupkan ke air dulu dan nanti digoreng. Kalau saya pribadi sih sayang ya jadi kebuang. Jadinya mendingan kalau saya lebih suka susu bubuk yang bikin rasa creamy ini dicampur langsung di bumbu basah. Jadi ini 3 ini tuh bumbu basah ya. Jadi saya lebih baik mencampurkan di sini. Soalnya kenapa, kalau dicampurin ke sini itu jadi nggak kebuang rasanya dan lebih creamy juga. Ini kita praktekin ya sekarang ya. Nah, ini udah direndam. Insya Allah nanti bakal empuk ya. Ini kita tiriskan, taruh sini di mangkok. Tadi lupa nyontohin tadi pas lagi marinasi. Ada yang memakai prinsip kalau ayam itu bagusnya dibelah kayak gini. Ada alasannya katanya supaya mau nonton sini, mau nonton bentar ya. Pas lagi marinasi. Ada juga yang seneng kayak gini, katanya supaya lebih meresap. Dan sebenarnya keuntungannya 2, lebih meresap, dan yang kedua nanti ayamnya akan lebih keriting. Cuman biasanya kalau KFC beneran sih saya lihat nggak diginiin. Biasanya yang diginiin tuh yang penjual di pinggir-pinggir jalan itu yang keritingnya banget itu biasanya dengan cara ini. Jadi ada 2 cara, mau diginiin atau mau langsung aja gini dimarinasi, silahkan. Tapi sebenarnya gini pun udah enak, jadi pilihan aja ya. Ini saya sengaja ada 2 yang tipenya dibelah kayak gini tuh. Ada 2 yang dibelah. Bentar. Pakai sarung tangan ya.
Lihat nih. Ini kita campur pertama ini dulu ya, bawang sama jahe. Lalu ini apa? Kaldu bubuk. Dan terakhir susu bubuk ya. Saya dipakainya kayak gini susunya. Nah, ini ya, aduk ya. Jadi kenapa setelah marinasi saya melakukan proses ini, ada bumbu basah dan bumbu kering. Kenapa saya melakukan proses ini? Karena bumbu basah ini berperan besar untuk menentukan seberapa keritingnya ayam. Karena dengan adanya ini, jadi nanti saat kita kan pertama memasukkan ke tepung kering dulu dengan dia tekstur seperti ini, nanti dia akan menempelnya bagus gitu, jadinya tekstur keritingnya akan sempurna ya. Nanti kita akan lihat. Ini saya pakai ini ya, panci yang tebal, yang ini nih, yang dalam. Kenapa? Supaya nanti ayamnya nggak mudah menyentuh dasar, dan minyaknya juga memang wayahna, kalau kata orang Sunda mah wayahna pakai minyak banyak, lebih sempurna. Hingga tetes terakhir. Ini jadinya sambil kita melakukan penepungan, kita panasin minyaknya. Ini ya, api sedang dulu kita panasin, sedang cenderung besar ya. Sambil nunggu panas, kita melakukan proses penepungan. 400 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga ya, tepung segitiga 400 gram. Nah, kita singkirkan dulu ya sarukse. Sudah tuh, kita gabung. Nah, udah kayak gini baru bisa panasin minyaknya ya. Sediain semangkuk air es di sebelahnya ya, karena kita akan proses penepungan kering, basah, kering, baru langsung digoreng. Ini 100 gram tepung maizena, 1 sendok teh baking soda, dan 1 sendok teh baking powder. Ini sambil memanaskan minyak, jadinya nanti bisa langsung digoreng. Sekarang kita ambil yang enggak di iris-iris, yang biasa dulu. Nih, ini udah mengandung bubuk, kita taruh di tepung kering. Ini juga taruh tepung kering. Saya sementara 3 dulu ya, kalau 5 takutnya kurang maksimal. Kayak ada ininya ya, bumbu-bumbu basah kita ambil biar menyerap tuh, terutama susunya akan creamy banget. Lihat nih, cara penepungannya seperti ini. Jadi kita sentuh, tapi tidak boleh diremas ya, itu penting sekali. Kalau diremas nanti jadi kurang keriting. Ini kita jangan terburu-buru, nggak usah terlalu lama juga, tapi pasti nilai kita bisa lihat di gini-gini aja udah deh, tepuknya tuh gini ya, ini, dan kita pegangnya ke pangkal, jadi jangan ke sini. Jadi kita lihat gini aja sebenarnya udah kerasa tuh. Nanti kita celupkan ke ini, celupkan ke air es, taruh lagi di situ ya. Ini celupkan, tapi nggak usah lama-lama, nanti dia luntur tepungnya. Nih, ditiriskan gini, taruh lagi. Ini juga gitu, kita ambil pangkalnya ya. Tuh, kita ayo. Tuh, ini juga udah mulai keriting tuh, kayak gini aja ya. Nah, kita celupkan
langsung ditiriskan. Kalau mau nggak ribet gini bisa pakai saringan ya, kalau langsung dalam jumlah banyak. Apa itu? Ini udah mulai panas. Ini kita tesnya bisa pakai gini ya, pakai tepung sedikit kayak gini. Tuh kalau dia menghilang berarti udah cukup panas. Ini hampir nih, belum sepenuhnya hilang. Ini udah kayak udah panas. Salah satu cara untuk ngetesnya selain pakai tepung bisa juga pakai sendok kayu kayak gini. Kita tes di celup, kalau dia mengeluarkan ada busa-busa, jadi cara tesnya gitu ya. Tuh ya, kalau gini berarti dia udah cukup panas, kita udah mulai bisa gunakan. Jangan ayamnya ya. Tuh, cakep kan? Nah, kita langsung dimasukkan ke penggorengan ya. Lalu ini pangkal tuh, kita lihat nih keriting banget. Kenapa? Pangkalnya kelihatan gitu tuh, keriting kan? Lihat. Ya, Iya. ini masukin, diamkan selama ini, lihat apinya segini, besar sedang ya. Ini sekitar 5 menit dari sekarang, nanti baru akan kecilkan apinya. Kita lihat teksturnya. Cakep ya. Ini sekarang kecilin apinya kayak gini. Nih ya, dikecilin. Ini kita tunggu sekitar 15 menit ya, kelihatan. Lagi. Nah ini saya sudah 15 menit. Insya Allah ini udah matang ya. Saya lihat tuh hasilnya. Widih, tuh cakep ya. Mantap. Bisa kelihatan? Lihat, didiemin sekitar 10-15 menit aja udah tuh, istilah namper ya bahasa Sundanya tuh, lihat tuh. Jadi kita bisa, sebelum menggoreng lagi, dianjurkan untuk menunggu dia sampai si tepung sampai ke bawah, baru nanti kita bisa memisahkan ke wadah lain ya, supaya nanti ayam yang digoreng selanjutnya lebih hasilnya maksimal. Iris-iris tuh, lihat tuh yang tadi. Sekarang kita akan menggoreng ini. Kita ambil ininya, bumbu basahnya diginin supaya meresap tuh, baru taruh. Ini tuh udah di zoom ya. Nah, lihat tuh. Mantep ya keritingnya ini. Itu keren. Nah, kita celupkan, langsung goreng. Tadi itu yang ini yang dibelah ya, yang ini dibelah, ini dua ini dibelah, ini yang dibelah, ini yang enggak. Nah, kita salah satu mau dibuka dulu, yang dibelah dulu ya. Mau yang itu, coba kita buka ya. Lihat dalamnya, coba. Widih. Tuh kan. Tuh, dalamnya. Wih, empuk banget. Ini.
mateng ya, coba Wih, dicek. tanpa darah. Ini yang tadi dibelah, Ini dibelah ya. yang sekarang yang enggak. Nah, Ini ya. enggak dibelah. Suaranya lihat. Kedengaran. Wih, keras. Saya Wah, buka kebuka dia. Wah, dalamnya. dalamnya tanpa darah. Berhasil. Tanpa darah. Hah? Iya. Mantap. Mantap. Ini asli. Gak dibuat. Emang enak ya. Enggak.